uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa WM Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita diskusikan bersama-sama, karena sejatinya manusia diberikan Allah rasa kasih sayang dan cinta. Terlebih lagi jika kita mengingat beberapa waktu lalu, mungkin di masa muda kita atau mungkin generasi muda saat ini yang sudah sering kali mendengar istilah ini, dan menjadi pertanyaan penting, mengapa pacaran selalu terasa begitu indah dibanding pernikahan. Pemirsa WM Channel yang dirahmati Allah, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan, tentunya seperti itu. Namun sayangnya di masa sekarang istilah pacaran digunakan sebagian orang hanya untuk memenuhi hawa nafsu saat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, sangat banyak mungkin pengalaman dari masing-masing pemirsa sekalian yang pernah mendengarkan istilah tersebut, bahkan mungkin sedang mengalaminya saat ini. Tapi apakah kita merasa benar bahwa melaksanakan pacaran itu sudah hal yang lumrah bagi kita sekalian? Baik, kita kaji lebih dalam dengan melalui kultum singkat pada kesempatan kali ini. Pemirsa channel yang dimakan Allah, dalam Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, insyaallah arti dari ayat tersebut demikian. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan setelah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama muslim, ayat di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia, yakni dita'arofu, saling berkenalan gitu. Karena itu ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ayat tadi menggunakan ya ayyuhan nas, seperti itu maksudnya. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, selanjutnya ada lagi dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang insyaallah arti dari ayat tersebut kurang lebih demikian. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut ketika kita mengecek tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai apa yang menjadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia, berupa berbagai ragam kenikmatan, wanita dan anak. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan menyebut wanita karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu lebih berat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Yang artinya, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih bahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Kemudian lanjutkan lagi dalam hadis selanjutnya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Rawahul Bukhari. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat atau berduaan begitu dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir atau perjalanan kecuali beserta ada mahramnya. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang telah kami bacakan di atas, sejoknya kita bisa melihat bahwa sebenarnya kenikmatan yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan merupakan titipan dari Allah semata. Maka kenapa terkadang pacaran itu terasa lebih indah? Karena memang di sanalah, alhamdulillah, tempat-tempat maksiat atau hal-hal yang maksiat bisa kita lakukan gitu. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa pacaran adalah berkomitmen gitu. Karena komitmen itu nanti kita akan menuju jenjang pernikahan. Tapi kejadian yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali, tidak sedikit maksud saya, yang sudah berpacaran lama tapi tidak jadi menikah. Bahkan ada juga yang tidak berpacaran pun bisa menikah. Oleh sebab itu, pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bisa lebih lagi fokus. Dalam artian ketika kita sudah bisa atau sudah mampu untuk menikah, maka lebih baik kita menikah dibanding kita melakukan pacaran. Karena ta'aruf bisa kita lakukan sambil kita menikah, setelah menunaikan pernikahan. Nah, pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan? Nah, kurang lebih ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghilangkan keindahan dari pacaran itu. Tapi kita akan bisa mendapatkan keindahan bagaimana berhubungan itu ketika sudah ada ikatan, yaitu pernikahan. Yang pertama, pemirsa sekalian, yaitu kita menerapkan perilaku ta'aruf sesuai syariat Islam. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama ini. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita bisa menghindari zina, baik zina secara lahir maupun batin. Ya, ini akan mendukung kita untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah seperti itu. Dan yang terakhir, berbanyaklah puasa agar hawa nafsu kita dapat terkontrol dengan baik. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Aqulu qawli hada, ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.